Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Aziz dari Kesmas A dengan NIM 70200121056. Hadirnya saya di sini akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Penjelasan tentang karbohidrat dengan mata kuliah Ilmu Gizi Dasar di semester 2 ini. Dan atas dosen saya yaitu Bu Yusma Indah Jayadi SGZ MKes. Baik, saya akan memberikan tujuan saya untuk apa yang harus dijelaskan di karbohidrat tersebut. Yang pertama, menjelaskan pengertian karbohidrat. Yang kedua, menganalisis klasifikasi karbohidrat. Yang ketiga, menjelaskan fungsi karbohidrat. Yang keempat, membedakan AKG untuk karbohidrat pada berbagai usia laki-laki dan wanita. Kelima, menganalisis sumber karbohidrat. Yang terakhir, menjelaskan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Baik, karbohidrat menurut Glock, James dan Saren. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total CH2O. Struktur molekul karbohidrat tertera pada di samping tersebut, yang dimana hidrogen yang berwarna abu-abu, karbon yang berwarna biru, dan oksigen yang berwarna merah. Adapun fungsi karbohidrat yaitu sumber energi, metabolisme, dan menyimpan energi. Kedua itu komponen struktur pada dinding sel, tanaman, dan eksoskeleton pada arthropoda. Bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dihubungkan dengan ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan pirimidin. Terus fitur integral dari banyak protein dan lipid atau yang biasa disebut dengan glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel itu sendiri, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Adapun gambarnya yaitu di sini terlihat kromosom dan DNA, itu biasa yang disebut double helix, dan sel. Adapun fungsi lainnya karbohidrat yaitu ini ya, dari Schlenker itu glikogen, cadangan glikogen. Kita itu dari sistem saraf pusat, kerja hati, efek antiketogenetik, kerja protein cadangan, dan menghasilkan cadangan glikogen. Baik, klasifikasi karbohidrat, yang dimana klasifikasi berdasarkan jumlah unit monomerik atau biasa disebut gula tunggal. Itu terbagi tiga, yaitu gula 1-2, oligosakarida 3-9, dan polisakarida. Yang dimana gula itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu ada monosakarida atau biasa disebut atau macam-macamnya itu yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida, yang dimana itu jenis-jenisnya itu sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalosa. Dan yang terakhir poliol, jenis-jenisnya itu kayak sorbitol, mannitol, lactitol, xylitol, dan sebagainya. Yang kedua oligosakarida, yang dimana dia itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan maltoligosakarida
dan oligosakarida non-glukans. Dan terakhir itu polisakarida, yang dimana terbagi menjadi dua, pati dengan polisakarida non-pati. Adapun klasifikasi karbohidrat yang lain itu nih. Dia itu menjadi dua, ada glikemik dan ada non-glikemik. Yang biasa kita dengar itu adalah kebanyakan dari non-glikemik. Terus klasifikasi karbohidrat lanjut. Kita itu karbohidrat itu ada dua, ada simple dan kompleks. Yang dimana simpelnya itu ada monosakarida dan disakarida. Dan kompleksnya itu oligosakarida dan polisakarida. Dan ini pun juga terbagi-bagi lagi itu. Jadi monosakarida terbagi 3, disakarida terbagi 3 dan terbagi lagi. Terus oligosakarida terbagi menjadi 3 dan polisakarida terbagi menjadi 3. Lanjut. Nah, ini karbohidrat dan simple dan kompleks, yang dimana monosakarida itu jenisnya ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan disakarida itu kayak maltosa, laktosa, suktosa, dan kompleks ada yang namanya polisakarida. Yang salah satunya yang saya ingat itu ada glikogen ya, glikogen yang ada di polisakarida tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah kecukupan karbohidrat yang dimana pada usia kita, misalnya saya usia dari laki-laki 19 tahun, umur saya 20 tahun sebenarnya, 19 sampai kitab begini ya, laki-laki 19 sampai 29 tahun, yaitu membutuhkan karbohidrat sebanyak 375 gram. Wow, sangat impresif ya. Dan misalnya perempuan usia 19 sampai 29 itu, dia itu membutuhkan Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin ada kendala ini nggak bisa kembali. Nah, ini dia adalah kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat itu yang pertama pasti banyak sekali yang seperti ini ya. Banyak mengandung gula bebas, resiko penimbunan lemak berlebihan atau yang biasa disebut overweight atau obesitas. Dan ada pun juga kayak asupan kaya akan gula bebas dan fat yang dicerna dengan cepat, trigliseridanya itu tinggi dan lipoproteinnya itu meningkat gitu. Seperti biasa terjadi di yang ada terjadi di tubuh kita yang disebut penyakit kardiovaskuler. Dan adapun penyebabnya itu kelebihan diet tinggi sukrosa, resistensi insulin, meningkatkan itu obesitas berisiko DM tipe 2 atau diabetes. Konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 5 sampai 20 kg per orang itu menyebabkan ini guys ya, menyebabkan giginya itu kayak gini. Lanjut, kekurangan karbohidrat. Nah, nih kekurangannya dua. Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf
pusat termasuk juga untuk kerja otak. Kadar glukosa darah yang sangat rendah akan merusak sel-sel otak, ya karena sel otak itu tidak dapat menyimpan glukosa. Nah, glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis, di mana sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Nah, penyusunan otot dan lapisan lemak di bawah ini subkutan itu berkurang. Seperti yang biasa kita kenal dengan gizi kurang atau gizi buruk. Biasa menyebabkan suatu penyakit yang biasa kita kenal itu marasmus dan kwashiorkor. Dan ini pun tanda-tanda klinis anak gizi buruk, ya, itu marasmus. Ya, ini kita lihat marasmus yang dimana tubuh mereka itu seperti tidak biasanya orang yang lahir dengan normal, ya guys ya, karena tampak sangat kurus, terus kulitnya itu agak coklat kayak beda ya guys, tulangnya itu terbungkus kulit yang sangat-sangat tipis, wajahnya itu seperti orang tua, terus dia tuh cepat rewel atau cepat cengeng gitu, jadi kulitnya itu keriput seperti orang tua ya guys ya. Jaringan lemak subkutisnya itu sangat sedikit sampai tidak ada, kayak pakai celana pun longgar gitu. Jadi ya dia tuh biasa pakai seadanya aja, penting cocok. Sering disertai dengan penyakit infeksi, diare, umumnya kronis, berulang atau TBC gitu. Lanjut. Nih, yang dibilang marasmus kwashiorkor, di mana campuran dari beberapa gejala klinis marasmus sangat kurus, berat badan dan tinggi badan itu kurang dari 3. Dan kwashiorkor itu disertai edema yang tidak mencolok pada kedua punggung dan kakinya. Adapun jenis pangan sumber karbohidrat, yang pertama dari kamus gizi ya, dari luar, yaitu beras, jagung, gandum, barley, oat, millet, sorghum, bimbingan, sereal, tebu, dan lain. Nah, ini perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik, yang dimana gram karbohidrat adalah daftar isi karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran yang dimana efek sampingnya itu satu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Contohnya yang warna hijau ini itu kadar karbohidratnya itu sedikit, yang di tengah itu sedang, dan yang warna orange ini atau warna apa gitu itu tinggi. Dampaknya kalau kita terlalu banyak berlebihan untuk mengkonsumsi yang ada di sini guys. Terus lanjut ada, nah ini dia indeks glikemik suatu makanan, yang dimana kita tuh sering mengkonsumsi yang namanya roti di setiap pagi atau siang, mungkin menjelang siang. Nah ini dia produk roti, muffin, apel dibuat tanpa gula. Indeks glikemiknya atau glukosanya itu di bawah 100, yang dimana mungkin orang yang diabetes atau apa yang tinggi kadar gulanya itu harus makan yang di bawah 100 ya guys, nggak boleh di atas 100. Ini 48, blueberry 59, jagung 49, roti dan kue-kue wow 72, roti manis, hamburger 61. Oke lanjut.
Sarapan bubur gandum, semua ada gandum yang diparut, biji-bijian 25, beras coklat, beras. Nah, di sini guys ya. Yang paling tinggi di sini menurut saya itu beras instan atau biasa disebut yang cepat matang gitu. Beda dengan beras yang lainnya. Beras putih atau rendah milosa ini 88 sama beras instan 91. Bahaya sekali bagi penyakit yang terkena penyakit diabetes. Nih, adapun buah seperti apel, pisang, jeruk, pir, nanas, semangka. Di sini dia tuh mengandung indeks glikemik yang mungkin di bawah 100, seperti semangka 72, polong-polongan buncis, kacang panjang, kacang merah, pasta, makaroni, kue, tinggi juga, sayur-sayuran, segala macam ya. Nah, ini dia potensi manfaat madu. Itu kita dianjurkan memang untuk mengkonsumsi madu karena itu sangat baik bagi kesehatan, apalagi yang terkena penyakit obesitas atau diabetes mellitus tipe 2. Sangat bahaya guys ya. Madu ini dia keunggulan madu ya, sangat-sangat baik bagi tubuh kita. Terus ini dia jurnal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Dan adapun pertanyaan dari teman saya yang ada di kelas. Yang pertama, pertanyaannya itu yang pertama tentang karbohidrat ya guys. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara aldosa dan ketosa. Terus yang kedua, tuliskan persamaan reaksi hidrolisis maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga, jelaskan persamaan dan perbedaan antara amilum, glikogen, dan selulosa. Keempat, apa arti dari istilah hemiasetal? Jelaskan. Dan yang terakhir, sebut dan jelaskan macam-macam polisakarida. Mengapa hanya 5 yang bertanya? Mungkin hanya itu yang bisa dia tanyakan, atau hanya 5 orang saja yang bertanya di saya. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama itu jelaskan persamaan dan perbedaan antara aldosa dan ketosa ya guys. Persamaan dan perbedaan antara aldosa dan ketosa. Persamaannya itu aldosa dan ketosa yang memiliki jumlah atom C sama. Rumus molekulnya juga sama. Contohnya senyawa heksosa C6H12O6. Keduanya tergolong monosakarida. Dan perbedaannya, aldosa adalah monosakarida yang memiliki gugus fungsi aldehid kurang CHO, sedangkan ketosa itu merupakan monosakarida yang mengandung gugus fungsi keton, yaitu gugus karbonil atau biasa dibilang CO ya guys. Baik, nomor 2 pertanyaan itu, tuliskan persamaan reaksi hidrolisis maltosa, laktosa, dan sukrosa. Persamaannya reaksi hidrolisis maltosa, laktosa, dan sukrosa itu maltosa ditambah air, glukosa tambah glukosa, laktosa tambah air jadi glukosa dan galaktosa, sukrosa tambah air menjadi glukosa dan fruktosa. Itu persamaan hidrolisisnya. Terus jelaskan persamaan dan perbedaan antara amilum, glikogen, dan selulosa.
Baik persamaannya dan perbedaan antara amilum glikogen dan selulosa. Persamaannya itu ketiganya adalah polisakarida, gabungan dari D-glukosa, rumus molekulnya sama, rantai polimer C6H2O H2O5. Perbedaannya itu amilum memiliki dua isomer, amilosa dan amilopektin. Amilosa berantai terbuka dan tak tercabang. Amilopektin juga rantai terbuka, namun sebagian kecil rantainya bercabang. Molekul amilopektin lebih besar dari amilosa. Amilum tidak larut dalam air, namun ketika dipanaskan terbentuk suatu koloid kental. Glikogen berantai terbuka dan tercabang mirip amilopektin dan dapat memutar bidang getar cahaya terpolarisasi ke kanan. Selulosa berantai terbuka dan bercabang banyak, sukar larut dalam air. Nah, baik nomor 4. Apakah arti dari istilah hemiasetal? Jelaskan. Hemiasetal adalah rantai lingkar sakarida yang terbentuk dari gabungan gugus aldehid kurang CHO dengan gugus hidroksil kurang OH menjadi rantai lingkar yang mengandung COC. Misalnya glukosa rantai hemiasetalnya membentuk segi 6 yang terdiri dari 5 atom C dan 1 atom O. Pertanyaan terakhir, sebut dan jelaskan macam-macam polisakarida. Itulah, polisakarida adalah senyawa yang mengandung satuan monosakarida yang dipersatukan dengan ikatan glukosida. Hidrolisis lengkap akan menghasilkan monosakarida. Beberapa yang penting yaitu selulosa, pati, glikogen, dan kitin. Selulosa adalah polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan melalui ikatan 1,4 glikosida. 300 sampai 15.000 unit di glukosa membentuk rantai lurus. Manusia tidak dapat mencerna selulosa karena sistem pencernaan manusia tidak mempunyai enzim untuk menghidrolisis glikosida dan glukosidase. Pati merupakan polisakarida yang banyak terdapat pada padi-padian, kentang, jagung, dan lain-lain, serta berfungsi sebagai penyimpan energi. Pati dapat dipisahkan menjadi dua komponen utama berdasarkan kelarutan bila dibubur dalam air panas. Sekitar 20% pati adalah amilosa larut dan 80% amilopektin atau tidak larut. Glikogen, polisakarida yang berfungsi sebagai menyimpan glukosa dalam hewan, terutama dalam hati dan otot. Strukturnya mengandung rantai glukosa yang terikat 1,4 dengan percabangan 1,6. Glikogen membantu mempertahankan keseimbangan gula dalam tubuh dengan jalan menyimpan kelebihan gula yang dicerna dari makanan dan mensuplainya ke dalam darah jika diperlukan. Kitin adalah polisakarida linier yang mengandung N-asetil deglukosamin terikat. Hidrolisis kitin menghasilkan 2 amino 2 deoksi deglukosa. Kitin banyak terikat dalam protein dan lipida merupakan komponen utama dalam bangunan serangga. Ya, hanya itu jawaban yang saya bisa berikan. Mungkin cukup kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.